Mau bertanya Ustaz, zakat fitrah bagaimana apabila kita menjanjikan membayarkan zakat fitrah orang tua yang ada di luar pulau, sedangkan kita lupa pada waktu membayarkan zakat orang tua belum kita zakatkan. Dibayarkan sekarang nggak apa-apa. Namanya mengkodok pembayaran zakat. Boleh. Ustaz, katanya hadisnya barang siapa yang mengeluarkan zakat setelah sholat hari raya berarti itu sedekah biasa. Hari ini kita memulai pengajian hadis Arba'in yang ke-16. Temanya adalah mengelola emosional, seni mengelola emosional. Pengelolaannya itu dengan ilmu. Walaupun kadang orang tidak begitu banyak berilmu, sudah bisa mengelola emosionalnya dengan baik karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki hadisnya ke-16 nih. An-nahyu 'anil ghadab. Betul nggih? Boleh betul nggih? An-nahyu 'anil ghadab. Judul aslinya begitu. Yang penjenengan membawa kitab terjemahan, judul aslinya An-nahyu 'anil ghadab. Larangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada seseorang datang berkata kepada Nabi, ausini, wahai Nabi, berilah aku wasiat, pesan-pesan. Qala, Nabi menjawab, la taghdab. Pesannya sederhana, yaitu kamu jangan marah. Maksudnya jangan marah itu jangan jadi pemarah. Kalau jangan marah itu nanti tidak kontekstual, tidak proporsional. Kenapa kok begitu? Suatu saat mungkin kita butuh marah, yang dalam arti maknanya ketegasan bersih. Maksudnya la taghdab itu jangan sampai jadi pemarah. Bukan jangan marah, tapi jangan jadi pemarah. Walaupun terjemahnya di situ jangan marah, ya. Pada suatu saat panjenengan butuh marah, tapi marahnya karena apa? Marahnya karena Allah, karena ketegasan. Anak gak sholat, sampai gak makan gimana? Iya loh. Maka terjemahannya yang paling tepat menurut ilmu dan konteksnya adalah apa? Jangan jadi pemarah. Nah itu, maka Bu, saya selalu mengingatkan, belajar ilmu agama itu yang ideal ya memang pakai kitabnya begini langsung. Tahu apa sih maksudnya jangan marah itu lah, tahu maksudnya jangan jadi pemarah. Kalau ngikuti terjemahnya panjangan terbentuk ya bagus, itu pengantar. Cuma nanti gak luas gitu. Akhirnya apa? Oh jangan marah. Sampai maknai lewat terjemah itu. Anaknya gak sholat, dibiarin. Jangan marah. Anaknya gak sholat, bapaknya marah-marah ibu-ibu. Pak, jangan marah. Hadis ke-16 kitab Arba'in. Nah iya dong, bawa-bawa nama hadis sampean, tapi salah menempat karena tidak paham. Ini satu variabel ini, la taghdab. Ini kalau diterangkan bisa sampai jam 5 sore. Siap? Siap ya? Mantap. Baru ini jamaah 2 azan. Sampai jam 5 sore ya? Siap. Saya jam 9 pulang. Gitu. La taghdab. Napa maknanya? Jangan jadi pemarah. Nah, itu ditulis. Jangan sama nanti keliru itu. Akhirnya ada orang anaknya nggak sholat, sama nggak marah. Kenapa? Oleh Nabi nggak boleh marah. Loh, keliru itu. Sama memaknai hadis keliru. Ya, Nabi itu juga marah. Maka apa maksudnya kok terjemahannya jangan marah? Maksudnya jangan jadi pemarah.
Nabi mengulang-ulang kata-kata ini. Faraddada, Nabi ulang-ulang miraran berkali-kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Diulang-ulang oleh Nabi. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya terangkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keterangan ini dari kitab syarahnya Imam Ibni Daqiqil Aid. Keterangannya. Setiap hadis, setiap ayat itu ada keterangannya. Nah, artinya kalau Quran itu berarti keterangannya adalah tafsir. Monggo. Kalau Quran itu keterangannya namanya tafsir. Kalau hadis itu keterangannya namanya syarah. Catat. Yes. Minal jaiz anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam alima min hadzal rajul kasratul ghadab fa khassahu bi hadhil wasiyah. Ini kalau tidak diterangkan pakai ilmu, panjenengan nanti bisa keliru bersikapnya keliru. Menurut Shahibul Ifsah, seorang pengarang kitab Al-Ifsah, ini diterangkan maksudnya hadis ini adalah dimungkinkan laki-laki yang datang kepada Nabi minta wasiat, lalu wasiatnya Nabi itu kok wasiatnya Nabi beri aku wasiat, lalu wasiatnya Nabi itu kok cuma 2 kata, la sama taghdab, jangan pemarah. Kenapa kok begitu? Nah, katanya ulama, ini mungkin saja yang dimaksud adalah laki-laki yang datang ini adalah orang pemarah, begitu loh. Maka hadis ini ya fakhassahu bihadil wasiyah. Maka Nabi mengkhususkan kepada laki-laki ini wasiatnya itu jangan pemarah. Kenapa? Karena di tempat lain dan kepada orang lain wasiatnya Nabi bukan ini. Apa maksudnya? Apa buktinya? Nabi itu berwasiat kepada Abu Dzar. Apa wasiatnya? Wasiatnya kalau habis sholat suruh membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Nah, beda wasiat kan? Maka Nabi beda wasiat, beda orang, beda situasi, beda wasiat. Maka jangan setiap hadis diangkemno kepada orang secara merata, keliru. Setiap hadis itu ada tempatnya, ada konteksnya, dan ada orangnya, begitu loh. Paham ya? Nah, ini ilmu hadis. Panjenengan biar nanti pokok ono hadis dijeluk-jelukno nang wong padha. Orang sudah penyabar sampean wasiati, enggak tahu padahal sudah ya enggak tepat. Ini hadisnya Nabi disampaikan kepada orang yang kebetulan dia itu pemarah. Berarti panjenengan koleksi hadisnya harus lengkap. Ya. Satpam itu harus tegas. Ya, kalau nggak tegas orang bisa masuk nyelonong sakarpe atau nggak bisa marah, nggak bagus juga. Itu, ya jangan pakai ini. Ya, pramugara itu pakai hadis ini, cocok. Jangan jadi pemarah. Jelas? Tentara, ya jangan pakai ini. Tentara itu harus tegas, atau gak beres, gitu. Jadi tentara silakan, gak apa-apa. Oh itu, yo gak beres nanti. Maka ini perlunya ngaji kepada ulama. Ulamanya bukan saya, kitabnya ini loh. Iya, begitu. Waqad madahan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dan Nabi sangat memuji kepada orang yang bisa mengendalikan emosionalnya ketika marah. Ini bab menarik ini. Kenapa? Yang kena singgungan pertama kali itu saya. Kalau ibu-ibu sudah pasti. Ya. Ya. Ya enggak. Enggak, saya betul itu. Ya, ini bab ini nyinggung saya. Bab yang ke-16 betul-betul menyinggung saya. Dan ini saya bersyukur akhirnya apa? Introspeksi. Ya Allah,
Ya Allah, ya Allah. Nanti panjenengan tak kasih kunci ibadah yang paling hebat. Kuncinya ibadah di dalam kitab ini. Ayo kita bareng-bareng. Bahkan saya dari rumah ini, itu saya sudah mempelajari dulu tadi. Tak pelajari, walaupun tidak begitu lama. 30 menit saya baca kitab ini, saya tak siapkan berapa? 1, 2, 3. Nih. Nah, ini dulu yang syarah ini. Maka saya tadi mengatakan bukan basa-basi saya itu. Ini pasal ke-16 ini bisa saya bahas sampai sampai jam 5 sore. Alhamdulillah sudah tumben dikasih kopi ini. Apa? Oh iya, subhanallah. Kan dingin Ustaz. Luar biasa. Mantap loh. Berarti kalau nanti agak siang dikit es ya. Nanti sampai siang ya Ustaz. Iya. Nabi memuji kepada orang yang bisa mengendalikan emosionalnya. Seraya beliau bersabda begini, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu inta syada'i. Bukanlah orang yang pejuang hebat, ya. Orang yang orang yang kuat fisiknya. Bukan itu. Jadi pegulat itu bukanlah orang hebat. Siapa yang hebat katanya Nabi ini? Innamas syadid. Orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan emosionalnya ketika menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Atau dalam keadaan yang keadaan yang dahsyat. Asyadaid. Syadaid itu ya musibah, ya macam-macam lah. Wa madahallahu, Allah memuji di dalam surah Ali Imran. Bukan Al Imran ya, Ali Imran, keluarga Imran. Surah Ali Imran ayat ke-134. Yang dipuji oleh Allah, wal kadhiminal ghaidha. Nabi memuji, Allah memuji. Ya. Kalau Nabi memuji, yang dalam hadisnya adalah orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan emosional. Terus yang mengendalikan marah dan lain-lain itu. Wal kadhiminal ghaidha. Allah memuji orang yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Waduh. Gimana luasnya surga seluas langit dan bumi? Di surah Ali Imran 133 dan 134 dicatat. Nanti diulang-ulang lagi dipelajari. Catatan dari saya, panjang pelajari lagi. Niatannya apa? Niat ibadah. Semoga dengan dibaca lagi itu oleh Allah dititisi rahmah, hatinya itu lembut sehingga marah itu tidak begitu mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan marah. Orang nggak marah nggak mungkin, ya nggak mungkin ada. Maka di Quran itu bukan memuji, Nabi itu tidak memuji orang sabar. Ya, kalau memuji orang sabar sudah pasti. Tapi sebelum jadi orang sabar, yang dipuji oleh Nabi siapa? Yamliku nafsahu, orang yang bisa memiliki dirinya. Maksudnya apa? Menguasai dan mengendalikan diri. Berarti hakikatnya orang itu tidak bisa bersabar, tapi berupaya memaksakan diri, dia mengendalikan. Ya apa caranya? Waduh, gitu. Ini contoh nih. Ini nanti akan saya urai sampai habis. Contoh lah. Contoh yang paling sederhana. Ibu-ibu. Misalnya Bu Nita masuk ke masjid, mau pengaji. Ternyata sepatunya itu diludahi sama jamaah, nggak sengaja. Ya apa Bu Nita? Kira-kira Bu Nita marah atau tersenyum? Paling gagal oleh ini pengajian bertahun-tahun itu ya. Orang yang bisa mengendalikan diri. Maaf lah, ini Nabi loh ya. Nabi bukan hanya diludahi, dilempari kotoran unta. Kalau cuma diludahi kan sepele aja. Misalnya ya, kok mau turun ya, ternyata kok di sepatu ada ludahi. Orang yang sudah hebat
Hebat luar biasa. Diambil sepatunya, tersenyum. Alhamdulillah. Dicuci di situ tuh. Alhamdulillah. Kenapa? Niat ibadah membersihkan ludahnya orang lain. Ada nggak kira-kira jamaah asal sandalnya diludahi? Alhamdulillah. Senyum. Alhamdulillah. Dicuci. Paham? Ada nggak? Kok saya gak yakin ya? Ya. Pasti paling banter itu astagfirullahaladzim. Lah ya sapa kurang ajar. Amit Pak ya. Walaupun kalimatnya astagfirullah sebenarnya adalah keburukan. Iya enggak? Tuh, mencari pribadi malaikat kayak begini ini susah. Turun mesti panitia pengajiannya sebaik ini. Apalagi jamaah. Maka ilmu manfaat itu angel. Lek cuma cari ilmu gampang. YouTube itu lebih cerdas daripada saya. YouTube itu, Mbak YouTube itu lebih cerdas daripada kita. Tapi ilmu yang masuk ke pikiran lalu mancap ke hati bersamaan ridho dan rahmatnya Allah, mengubah segala apa yang ada di dalam dirinya yang tidak baik menurut Allah, baru jos. Dan itu tidak mudah. Maka dari itulah, maaf ini tak kasih rahasia sampean. Yang rahasia ini sepertinya jarang diungkap oleh siapapun. Saya tidak menyebut nama atau apa. Siapa saja jarang mengungkap ini. Kenapa para kiai itu, Bu, Pak? Ya, para kiai itu kalau mulang, kalau ngajar, bukan hanya diajarkan, tapi didoakan, ya Allah. Begitu. Amin sewu ya. Saya ini bukan subjektivitas saya, bukan. Tapi orang yang ngajar sungguhan itu sebelum ngajar dan sesudah ngajar, apa yang diajarkan itu didoakan, diriadhoi istilahnya. Ya Allah, muga-muga ilmu sing kula sampeaken niki manfaat. Sampai begitu. Kita lanjut. Allah memuji orang yang ini takutnya malah kelihatannya jelek ya. Nanti kalau kelihatan di YouTube saya, Ustaz kok berbulu-bulu gitu ya. Iya, kan jelek. Di sini aja ya. Ini kemenyak jamaah sini ya. Dah terus di sini aja. Kok saya melihat risih gitu ya. Batik anyar-anyar lagi ya. Ini kasih bulu-bulu kayak gitu. Diminum dulu ya. Saya santai, aku guyu terus tadi. Ini gelasnya kucing ya. Enggak cuma nanya aja gitu. Kok kucing? Ini Pak Ustadz cangkem wedok. Ya panjenengan biar tidak ngantuk gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madallahu, Allah memuji wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan orang lain. Wih ki angel Bu. Saya malu sebenarnya menyampaikan ini. Kenapa? Banyak situasi yang saya tak bisa menahan amarah dan saya tak bisa memaafkan orang lain. Berapa orang, alhamdulillah, berkahnya ngaji ini akhirnya malu. Malu kepada Allah. Kalau panjenengan sudah malu kepada Allah, berarti ilmunya sudah masuk. Tuh, malu saya kalau tidak memaafkan. Tuh, malu saya ini tidak bisa mengendalikan diri. Kenapa? Allah tahu. Ya, kok bisa jadi. Wong Allah itu nahan marah tiap saat, tiap detik. Apa buktinya? Loh, Allah dimaksiatin tiap hari sama manusia di seluruh dunia. Tapi kan Allah gak langsung nurunkan azab loh. Iya kan? Yang baik-baik ini kan terhitung sedikit banget yang baik-baik.
Coba hitung banyaknya manusia di Malang, antara yang baik dan yang kurang ajar kepada Allah, banyakan yang mana? Ya banyak yang kurang ajar. Tapi Allah kan nggak mengazab tuh. Iya. Yang baik-baik itu jamaah duha azhar. Baik terpaksa. Baik bener lah. Sebagian. Nah ini guyonan saya. Baik pengajian. Subhanallah. Sekarang jamaahnya ini lumayan bertambah Bu ya. Bertambah. Subhanallah. Ini buktinya ini. Satir ini agak ke belakang. Kemarin kan agak ke depan. Bahkan yang awal-awal dulu di depan banget di sini. Sekarang sudah ke belakang. Berarti bertambah. Alhamdulillah berarti sukses panitia Az-Zahra ini. Hebat. Beri tepuk tangan untuk Bu Nida. Bu Nanang. Bu semuanya. Oke. Allah memuji orang yang menahan amarah. Waqad ruwiya. Niki penting niki. Ini di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, dicatat. Anahu qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidahu wa huwa yastati'u an yunfidahu da'allahu ala ru'usil malaikati yaumal qiyamah hatta yukhbirahu minal hurma sya'a." Barang siapa yang menahan amarahnya. Ini sabdanya Nabi, riwayat At-Tirmidzi. Barang siapa yang menahan amarahnya sementara dia mampu melampiaskannya tapi ditahan. Barang siapa yang menahan amarahnya sementara dia mampu, sebenarnya dia mampu melampiaskannya, maka Allah mengumumkan, ya, atau memanggil dia kelak di hari kiamat, di atas kepala-kepala makhluk atau manusia di hari kiamat. Maksudnya itu adalah Allah manggil nanti orang ini ada di atasnya semua manusia. Woi, lihat ini loh. Lihat ini loh. Bu Yusi ahli menahan amarah. Oh, dipanggil nanti, dipegang kepalanya. Itu ini loh. Inilah hamba saya yang hebat. Gitu. Ternyata nahan amarah itu adalah ibadah. Iya, nahan amarah itu ibadah ternyata. Hatta yukhbirahu minal hurma sya'a, sampai Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada bidadari semau dia. Ya, semaunya atau sebanyak-banyaknya. Jadi kalau umpama laki-laki yang nahan amarah ini, itu nanti di hari kiamat sudah diberitahu, kamu minta berapa bidadari. Begitu. Kira-kira kalau saya itu langsung ditawari, "Tat, kamu minta berapa?" Dulu. Sebanyak-banyak. Nah, ini. Dalam hadis pula dikatakan, "Innal ghadab minasyaitan." Sifat pemarah itu dari setan. Itu keterangan hadis dari riwayat Imam Ahmad. Marah itu dari setan. Setan dicipta dari api. Nah, lanjutannya. Dan setan dicipta dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma'. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Apabila kalian ini marah, maka wudhulah. Iya. Ini riwayat Imam Ahmad ya. Yang terakhir ini kalau marah disuruh berwudu, itu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Sifat pemarah itu dari setan.
dan setan dicipta dari api. Sabdanya Nabi nih. Kemudian api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka jika kamu marah, berwuduklah. Kok setelah berwudu masih marah? Wudu lagi. Keluar kamar mandi kok masih marah? Balik lagi, wudu lagi. Ya. Kok masih marah lagi? Wes menang di kamar mandi. Diam aja kamu. Enggak, itu betul. Jadi insya Allah kalau ngikutin petunjuknya para ulama yang disabdakan oleh Nabi, insya Allah walaupun pemarahnya luar biasa, dahsyat, kalau ngikutin paling tidak turun. Atau sudah tahu ilmunya akhirnya malu. Dan lagi pula, coba ya lihat ya, maaf Bu, ini biasa saja ya. Panjenengan lihat saya ganteng apa enggak? Jujur mawon, jujur. Enggak, siapa ngomong kayak ini? Enggak, saya seganteng ini. Kalau panjenengan lihat marahnya saya, pasti kelihatan. Nah, oh pemani jelek. Nah, jelek kok marah gitu ya. Ya ini Ustaz gak kena gitu ya. Ya ini cara saya ngaji begitu memang ya. Gak tahu ya, saya kalau ngaji memang gak bisa serius-serius amat, walaupun isinya serius gitu ya, gak bisa. Terus pokoknya ya beginilah gitu. Ini pedoman syarah dari para ulama bahwa orang yang marah disunnahkan berwudu. Kok masih marah, wudu lagi. Kok masih marah, jangan keluar dari kamar mandi, wudu terus. Wudu. Masih marah, wudu. Kayak gitu. Kok masih marah, nyemplung ke jeding. Insya Allah adem. Terus yang berikutnya, ini ilmu penting banget nih. Saya butuh ilmu ini soalnya. Walihada yakhruju bihil insan min i'tidali halihi wa yatakallamu bil batil wa yartaqibul mazmum wa yanwi al hidda wal baghdha'a wa ghairi dzalika. Yakhruju wa yartaqibul mazmum wa yanwi al hidda wal baghdha'a wa ghairi dzalika min al qaba'ih al muharramah. Kullu dzalika min al ghadab a'adana Allah minhu. Niki keterangannya begini. Orang yang kena sifat, orang yang meledak-ledak marah, keluar marahnya secara berlebihan dan meledak-ledak, maka dia akan keluar dari situasi normal secara kejiwaan. Akhirnya yang keluar itu omongannya omongan kotor. Iya apa tidak? Kalau panjenengan pernah marah, keluar kan omongan kotor. Saya dan panjenengan mau tidak mau, kalau sampai tak terkendali, dari sifat marah itu mengeluarkan sikap yang buruk, omongan yang buruk. Pada titik yang sangat parah, dia itu balas apa? Di hatinya itu hiqat itu apa? Benci dan dendam. Dendam. Awas kau. Awas kau. Sampai begitu. Itu ya, muncul dan persoalannya muncul dari marah. Itu kalau sampai ibu-ibu kepada anak itu berbahaya. Kenapa? Yang muncul takutnya kata-kata yang bu. Betapa Nabi itu memberikan petunjuk kepada kita dan Allah memberikan pahala kepada kita agar tak terjadi keburukan kepada kita lantaran sifat satu aja, persoalan sifat marah. Terus dalam hadis dikatakan orang yang marah biar hilang marahnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini hadisnya. Annal isti'adha billahi minasyaitonirrajim tuzhibu al-ghadab. Membaca ta'awudz itu dapat menghilangkan marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diulang-ulang.
diulang-ulang, membaca tahu. Hadis ini diambil dari kitab Sahih Bukhari, ya, bahwa membaca ta'awud itu bisa menghilangkan. A'udzubillahi minasyaitonir. Karena pada saat marah yang mengendalikan setan. Kalau masih marah baca ta'awud, panjenengan pindah dari tempat itu, menghindar dari apa yang menyebabkan kamu marah. Ta'awud niku a'udzu. Misalnya ibu marah sama suami, atau saya marah sama istri, itu saya menghindar. Tinggalkan dulu. Biar apa? Biar situasinya tenang. Wadzalika anna syaitan walladzi yuzayyinul ghadab wa kullu man harisa ala ma tuhmadu akibatuhu fa innahu asyaitanu yuwihi wa yub'iduhu min wa yub'iduhu min ridallah azza wa jalla. Fal isti'adza billah minhu min aqwas silah ala dafi kaidihi. Setan itu selalu menghiasi marah. Jadi terasa indah marah itu. Bagi siapa? Bagi setan. Kenapa? Yang menghiasi itu setan. Setiap orang yang menginginkan akhir perbuatannya itu terpuji, maka setan selalu mengganggu. Ini penting kita ketahui. Apa saja yang baik-baik itu kalau tidak terlindungi bisa menyebabkan setan mengganggu di dalam dirinya, di dalam perbuatan tersebut. Maka cara yang paling bagus, yang paling kuat adalah meminta perlindungan dari godaan setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk panjenengan mau berangkat ke sini, ini yang ganggu setannya banyak itu. Iya, banyak sekali. Ya saya juga sama saja. Maka sunnah a'udzubillahi minasyaitonir. Macam-macam kan nanti setannya yang akan datang. Macam-macam lah. Insya Allah tidak terhitung jumlahnya setan yang akan mengganggu kita. Semakin baik kita itu setannya semakin banyak. Kalau semakin tidak baik setannya pensiun. Ya, apanya yang mau diganggu sudah udah kesetanan semua gitu loh. Kan gitu. Ya. Maka orang yang baik seperti panjenengan ibu-ibu zaman dahulu ini, waduh setannya macam-macam. Mungkin setannya sakit. Yang kedua anaknya sakit. Yang ketiga suaminya sakit. Yang keempat masalah dengan mertuanya. Yang kelima masalah dengan saudaranya. Yang keenam masalah dengan iparnya. Yang ketiga yang ketujuh masalah dengan pekerjaannya. Macam-macam. Emangnya saya nggak tahu kalau panjenengan nggak punya masalah? Tahu. Kenapa? Tahu dari diri saya sendiri. Kalau orang apa itu namanya seperti kita panjenengan semuanya ini udah masih pasti ada. Pasti. Saya nggak bercerita kalau Allah juga pernah menguji saya beberapa hari yang lalu. Diuji dengan ujian yang sangat berat. Tapi alhamdulillah berkah doanya panjenengan semuanya oleh Allah diselesaikan dengan baik dan sempurna. Iya. Maka selalu berdoa. Selalu berdoa. Yang berikutnya, wes sampai di sini hadis dan keterangannya. Sekarang panjenengan saya ajak menambah wawasan. Iya. Sebelum pertanyaan saya bahas. Monggo pertanyaannya mana? Pertanyaan yang sudah ditulis. Ada, napa boten? Tidak ada pertanyaan nih. Saya terangkan dulu berarti. Ditulis kalau ada pertanyaan. Boleh yang terkait ataupun di luar.
yang tidak terkait dengan ini langsung. Penyebab marah ini saya baca di kitab Ihya. Ini gini. Ada dua penyebab. Satu sebab internal. Apa bahasanya kok internal ya? Apa ya? Saya mengatakan sebab bawaan. Sebab alamiah. Sebab alamiah. Sebab alamiah. Sebab alamiah itu adalah marah itu sifat apa ya? Datangnya sifat marah itu penyebab pertamanya memang dari tubuh kita. Apa itu? Yaitu panas dan lembab, yang kelembapan dan dingin dan panas di tubuh kita ini bisa mempengaruhi orang itu marah. Dan pada hakikatnya sifat marah itu adalah kekuatan, karena asalnya itu untuk menyeimbangkan apa istilahnya ini yang ada dalam tubuh ini. Apa istilahnya? Iya, panas dan hangat dan dinginnya tubuh ini apa namanya? Suhu tubuh ya. Suhu tubuh itu mempengaruhi orang itu bisa bersikap teduh ataupun kasar ataupun pemarah, itu dari suhu tubuh kita. Itu ada penyebabnya. Kalau kelebihan dia, suhu panas di tubuhnya itu lebih mendominasi, maka dia mudah terpancing marah. Ya. Maka ada kecenderungan ibu-ibu, panjenengan perhatikan, orang yang asal hidupnya dari daerah pegunungan dengan orang yang hidupnya di daerah pesisir dan geografisnya itu panas, beda banget. Beda. Ini temuannya Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Saya sarankan nggih, panjenengan beli terjemahnya kitab Ihya. Saya sarankan. Oh, lengkap itu. Lengkap. Aduh, pokoknya sembarang kali dibahas Imam Ghazali dengan Quran dan hadisnya, dan dari berbagai macam sudut pandang, psikologi, sosiologi, antropologi, politik, budaya, semuanya dibahas. Ihya Ulumuddin terjemahnya, panjenengan beli terjemahnya aja, harganya kurang lebih 600 sampai 800 ribu. 8 jilid. Nggih. Bisa pakai Shopee Pay Later lah. Panjenengan bisa beli kerudung 300 ribu. Masa beli terjemah Ihya angel? Beli, insya Allah manfaat. Ada yang ada terjemah yang lep yang bagus itu 1 juta. 1 juta. Semua set. Ya sudah 1 set. Bagus itu Bu. Waduh, sana tak beritahu ya. Pak Kiai Haji Zainuddin MZ dan Aagim itu kalau ceramah kunci-kuncinya itu ngambil dari kitab makanya teduh kan. Wawasannya Imam Ghazali ini waduh luar biasa. Belum ada ulama yang sehebat itu sampai sekarang, belum ada. Monggo panjenengan beli niku, murah. Nanti kalau beli mungkin ini usul saja. Panitianya mengkoordinir 10 ribuan. Lalu letakkan di sini, ditulis inventaris Jamaah Dua Az-Zahra, kasih nomor telepon dan lain-lain. Nanti membaca berganti. Nah, untuk tahap awal. Nanti selebihnya, wah kayak kok seneng ya, nabung sehari 200 ribu, 2 hari 200 ribu, 4 hari lunas. Loh, ibu-ibu gak mau diajak baik ini ya. Katanya Bu Nita, gila totolan ayam ketung bolu ini. Iki totolan ayam petung engkung gitu ya. Ya. Itu sebab orang bisa marah itu karena faktor tubuh. Iya, suhu tubuh itu yang mempengaruhi. Maka kenapa orang yang marah, maaf diantaranya ya, maaf, ini pengalaman ya, pengalaman saya.
Ibu-ibu kalau sedang puasa mudah tersinggung apa enggak? Sebagian iya. Dari jam 9 ke atas. Iya. Jam 9 ke atas. Itu Mak Enda itu tertawa-tawa, itu pengamal berarti ya. Jadi orang yang kena suhu tubuhnya nggak stabil pada saat artinya ada stabil itu kan lagi dibersihkan ya. Iya. Iya enggak? Semuanya serba berkurang. Akhirnya mudah tersentuh, mudah tersinggung, mudah baper. Maka orang yang puasa kok belum bisa mengendalikan, puasanya ini nggak beres gitu. Ya apa caranya? Ya Allah. Pada akhirnya ya Allah, ternyata diuji nggak makan sampai jam 10 saja sudah berubah situasi kejiwaan. Bagaimana caranya Ustaz? Berpuasa nyaman, tambah tersenyum dalam keadaan lapar. Lah kalau kita sudah menempatkan Allah di hatinya dengan rasa cinta yang lebih dari segala-galanya. Saya ingin dicintai oleh Allah. Biarlah lapar ini adalah keindahan buat saya. Kenapa? Ketika orang berpuasa itu berarti dia sedang berromantisme dengan Allah. Cinta kepada amalannya Rasulullah. Begitu. Ya kalau panjenengan kok ahli puasa Daud, ahli puasa Senin Kemis, Ayyamil Bid dan lain-lain. Tapi kok ya marahnya tiap hari juga pas puasa gitu ya. Ya dirubah gitu, dirubah caranya biar gimana caranya. Ya suhu tubuh itu mempengaruhi. Yang kedua sebab eksternal atau ya sebab faktor apa? Faktor luar. Faktor luarnya itu karena seseorang mencintai, karena seseorang itu mencintai sesuatu secara tidak proporsional. Secara tidak proporsional. Atau apa yang menjadi keinginan dan tujuan terhalang-halangi. Ya itu saya simpulkan segitu, gitu ya. Jadi penyebab dari luar itu orang marah karena apa yang menjadi keinginan, perkara yang diinginkan, yang dicintai secara tidak proporsional itu terhalang-halangi untuk didapatkan, orang bisa terpancing dirinya marah. Panjenengan tahu tadi malam toh? Nggih. Panjenengan tahu? Yaitu Thailand versus Indonesia. Oh, demi mempertahankan cinta kemenangan. Tapi alhamdulillah Garuda Indonesia menang 5-2. Oh itu luar biasa, itu dikebukin Thailand ini. Saya langsung sujud syukur. Iya. Jadi kebanggaan saya. Tak tulis di status, makasih ya Dek, gitu ya. Makasih ya Pak Erick Thohir, makasih ya Pak Sapri. Ingat ya nanti AFF dan AFC menang lagi seperti hari ini. Wih luar biasa. Ini berkah. Ini berarti kualitasnya ibu-ibu Indonesia sudah hebat. Anaknya sudah kuat-kuat itu. Itu bayangkan main 130 menit itu. Wah, yang Thailand itu sampai pingsan-pingsan itu. Wah, Indonesia berarti sudah di luar biasa. Makanya panjenengan di antara putra-putrinya nanti ada yang pemain sepak bola. Biar menang Indonesia ditakutin. Jangan main Indonesia. Ada apa? Ada anaknya Jamaatul Azhar.
Ustaz ceramahnya kece gitu. Enggak, ini jelas saya tidak. Nah, ini contoh tadi malam gitu. Iya, jadi berangkat dari sini kita ini memang sebaiknya tidak mencintai sesuatu secara berlebih. Kenapa? Nanti yang dicintai nggak kena itu marah, atau yang dicintai hilang marah. Nah, kita bikin angel bu, angel loh. Kalau sudah sampai angel itu ya sudah. Di sini dikatakan yang pasti orang tersinggung itu misalnya ada yang berhubungan dengan sandang, pangan, pak. Nah, berhubungan dengan ini diode-ode manusia itu marah. Ya, misalnya, pokoknya berhubungan dengan kebutuhan asasinya. Kalau diletakkan secara berlebihan di hatinya, ketika tersingkirkan atau tereliminasi atau terhalangi, nah, muncullah nah. Ini saya ingat contoh ini. Nah, ini. Bukan karena beda pilihan ya. Tapi karena pilihannya sama. Ya ini loh. Bukan karena beda pilihan, tapi karena pilihannya sama. Ya Allah. Ini bisa marah, orang bisa bertengkar. Kenapa? Pilihannya sama. Atau yang pilpres atau pileg karena pilihannya beda. Yang dipertaruhkan calonnya, jagoannya. Lah, Ustaz, berarti kalau pas pilihannya sama gini nih, apa kita marah? Ya marah, tapi yang secara proporsional. Begitu. Karena kayak gini nih, saya ini ya. Nah, ini contoh. Kalau ini berbeda pilihan, bukan alasan untuk kita terpecah. Gitu ya. Ini nih ceritanya orang berantem ini, saya lihat ini. Saya kok terinspirasi ingin melihat internet begitu ya. Ya marah ini kan apa? Mempertahankan apa yang ia inginkan, atau terhalangi apa yang ia ingin, atau tercuri dan terambil gitu. Loh, itu manusiawi banget. Tapi kalau sampai tidak bisa terkontrol, harus jelas ya. Kalau tidak terkontrol dirinya, saya takut keliru ngomongnya. Ya, terkontrol, ya, itu bahaya orang itu. Bisa dirinya itu termakan dan habis. Gimana caranya? Kembali kepada prinsipnya agama, yaitu dengan a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon perlindungan dari sifat marah dan saya minta penyelesaian yang terbaik. Kenapa? Ya namanya hidup di dunia itu ya begitu itu. Ya, mesti ada yang mancing marah, ada yang menyebabkan kita marah, ada yang menyebabkan kita merana, ada yang menyebabkan kita bersedih, ada yang menyebabkan kita ketakutan, ada yang menyebabkan kita kehilangan, ada yang menyebabkan kita kekurangan, ada yang menyebabkan kita kecewa. Itu adalah namanya gawani urip. Bawaannya kita waduh, ini ngomongnya enak tapi kalau kena sendiri itu maka butuh pertolongan. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah butuh pertolongan Allah. Karena di surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Jadi kok diingat-ingat bahwa hidup di dunia ini memang tak gratis, Bu. Gimana caranya Ustaz biar bisa menyadari hal itu? Niki ayatnya. Nggih. Ayatnya biar panjenengan tambah yakin, nanti diulang-ulang niki. Wanak, yaitu surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Walana berduanakum niki bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini gitu. Terus
Bagaimana sikap yang paling akhir? Kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apapun yang panjenengan punya iman dan saya. Iman yang keenam itu percaya takdir baik dan buruk itu atas kehendak. Nah, selesai. Mau gimana lagi kalau sudah Allah berkehendak? Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Jalani, pasti jarum jam tak akan berhenti di angka 10. Pasti nanti melewati sampai 11, 12 dan sampai kembali lagi. Begitu. Artinya bagaimana? Perputaran roda kehidupan itu senantiasa tak berhenti. Sehingga dengan tahu model-modelnya Quran, modelnya hadis, para ulama menyampaikan dan menjelaskan, oh paling tidak itu menjadi cara kita bersikap. Begitu. Saya pun berat ketika dapat ujian. Seperti kemarin anak saya di rumah sakit sampai 10 hari. Bahkan dokternya itu ngomong, Pak ini kalau minum susu dari sini Pak, anaknya Bapak gini-gini. Terus sepertinya Pak di dalam tenggorokannya itu ada lubang. Wah, saya berpikir juga sih sebenarnya, kalau di tenggorokannya nggak ada lubang itu gimana? Enggak, betul ngomong gitu memang. Akhirnya ya saya berterima kasih kepada dokter. Bahkan amit saya ini cerita yang mungkin loh ya. Mungkin ini bagian apa yang tadi saya sampaikan. Ya yang baik tidak ada niatan pamer sedikit, tidak ada saya. Tidak ada. Percuma lah pamer ke panjenengan, dapat apa saya gitu. Sehingga sebagai ucapan terima kasih saya mau pulang itu, ya saya beli nasi goreng, saya beli pisang coklat lumer, bacanya lumer ya. Yo beli lumer, tak belikan roti wan, tak telepon, Mbak perawatnya ada berapa ini di dalam? Itu mau pulang, sudah boleh pulang Pak, si adik ini cacat. Anu Pak, perawatnya yang bertugas malam ini ada 4. Oh gitu, ya wis. Senang Mbak, ini saya butuh doanya Pak. Semoga gak kembali lagi ke rumah sakit ini. Betul ya toh? Ya kecuali kontrol gitu loh. Akhirnya kemarin kontrol ya sudah ada apa-apa, alhamdulillah gitu ya. Sungguh luar biasa doa. Ini rahasia tapi tak bocorkan ke panjenengan. Jangan rame-rame ya. Saya selama di rumah sakit, doa saya, ya Allah, kesembuhan untuk seluruh pasien di dunia, khususnya pasiennya umat Islam, khususnya lagi anak balita dan anak-anak kecil yang panjenengan beri ujian sakit, angkat penyakitnya. Saya baca Fatihah, baca sholawat, baca tasbihnya Nabi Yunus, baca zikir petang, zikir siang, semuanya baca. Terakhir baru ya Allah anak saya. Setelah orang lain baru anak saya. Alhamdulillah Allah menolong, dan apa yang yang diprediksi yang menakutkan itu tak terjadi. Ya termasuk yang katanya sini ya, ini ada bolongannya Pak Ustaz, ada lubang yang saya pikir itu Quran itu anak lubang ini ya mesti ada lubangnya. Mungkin ya namanya proses adaptasi ya. Ya Allah, tapi ya Allah ini saya semata-mata karena karunia Allah. Maka tadi saya berangkat, yang pertama kali ingin saya lakukan, ingin mendoakan para jemaah. Tapi kan sudah tadi ingin dengan semoga sehat panjang umur, dimudahkan rezekinya. Jika ada keluarga yang sakit, oleh Allah disembuhkan dari sakit. Jika punya masalah, diselesaikan masalahnya oleh Allah, diberi ketabahan menjalaninya, karena pasti ada itu Bu. Yang berikutnya, semoga ibu-ibu ini kan ibu rata-rata pengangguran ini, semoga rezeki berlimpah. Iya. Yakin apa buatan namanya ini? Yakin sama doa? Kalau saya yakin 1000% saya yakin. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh, Allah yang merintah. Tidak mungkin Allah suloyo, begitu loh. Pasti entah jalannya bagaimana ya biar Allah yang. Ini ada 30 menit ke depan, kurang lebih, gitu ya. Jika ada pertanyaan, monggo. Alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan. Yang lain yang monggo duluan aja dengan.
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan sekarang, apalagi ibu-ibu ya, kalau melihat dari faktor internasional eksternal ya, saya contohkan bila ibu dari kaki banyak aktivitasnya dan memang di dalamnya ada kejenuhannya, mereka memunculkan sifat marah itu muncul, dan sifat marah itu kan berkaitan dengan antara konflik ya, antara konflik yang tidak tadi dan emosi yang dia bawa. Kadang ada orang itu yang memang berusaha untuk menahan, tapi kadang mungkin karena dari tabiat dari dulu, mungkin sedikit temperamen, sedikit marah gitu lah. Itu kan bawaan. Terus yang kami tanyakan itu gimana caranya manajemen marah agar frekuensi atau volumenya itu tidak sering atau tidak terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya jawab, iya, saya baru ingat ilmu psikologi itu ya, manajemen konflik batin. Konflik batin ini yang paling berat ya. Panjenengan sudah pernah mengalami konflik batin ya? Ya, pernah mengalami begitu. Jadi gini, ini ada pasal khusus namanya, apakah akarnya sifat marah itu bisa dihilangkan? Ya, apakah bisa dihilangkan akarnya? Jadi akarnya dulu diambil. Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara riyadhah. Riyadhah itu ada dua. Ada riyadhah pertama dengan berdoa kepada Allah. Yang kedua tahu ilmunya. Tahu ilmunya bahwa marah itu punya akibat buruk. Ya. Tahu ilmunya bahwa marah itu punya akibat buruk. Satu. Yang kedua, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tentang tiap hari memberantakan mainan di mana-mana, ya, anak-anak, ya. Jadi begini, saya terus terang jujur saja, bukan berarti saya tidak marah, enggak. Saya juga punya sifat marah yang mungkin boleh jadi saya mungkin lebih terpancing misalnya dari panjenengan misalnya gitu. Tapi saya bersyukur kepada Allah dengan banyaknya belajar, banyaknya membaca dan seterusnya, lalu tahu akibat ternyata akibat buruknya marah begitu. Akibat gak baiknya, dampaknya yang tidak baik seperti ini gara-gara marah. Nah, setelah tahu begitu, itu pertama kalau menurut petunjuknya Nabi tadi itu memohon a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa maknanya dari hadis ini? Maknanya adalah sampai persoalan marah sekalipun itu butuh pertolongan Allah. Lek gak ditolong panjenengan dan saya pun mudah marah. Itu. Tolong pertolongan Allah itu akan datang kepada kita manakala kita ini bertawadhu. Astagfirullahaladzim, saya kok marah tadi. Astagfirullah, ya Allah, begitulah kira-kira. Jadi berdoa. Jadi kuncinya itu memang doa, berdoa kepada Allah dan melaksanakan syariatnya dengan baik. Ya syariatnya kalau marah ya tadi diantaranya berwudu. Dua itu berdoa, memohon perlindungan. Yang ketiga beristighfar, bersolawat. Insya Allah teduh hati. Jadi berdoa, belajar, mengetahui akibat buruknya, beristighfar sebanyak-banyaknya, bersolawat sebanyak-banyaknya. Maka insya Allah teduh. Saya merasakan itu soalnya, merasakan. Saya kok mudah marah ya Allah, gitu loh. Tapi dilakukan dengan cara begitu berkurang, banyak berkurangnya. Cobalah ibu nanti praktekkan ya. Sholawat, astagfirullah. Kalau ke anak saya beda. Nah ini saya harus menceritakan pengalaman saya. Kalau anak saya beda. Saya bedain kalau kepada anak. Kayak kepada anak saya marah satu kalau dia tidak sholat. Itu pasti. Kamu nggak sholat, itu marah.
Yang kedua, tidak tertib. Tetapi begini, kalau saya, kalau misalnya dia nggak tertib, akibatnya tak tertib itu tak ceritain. Gila, kamu itu kalau begini, dampaknya seperti ini. Ustadz, ini tiap hari Ustadz, ya namanya anak-anak. Enggak. Jangan-jangan panjenengan dulu waktu jadi anak-anak juga begitu. Cuma sudah lupa karena sudah jadi ibu-ibu. Enggak apa buatan? Nah, gitu. Jadi dia itu kalau berbuat yang nggak tepat, itu ada kecenderungannya lupa. Enggak. Kalau buat yang tepat-tepat kan sekarang sama yang tepat dengan saya ya. Anak-anak dulu kita ya sama, kita itu juga sama dengan anak. Ya memaklumi, gimana caranya? Ya Allah, astagfirullah. Nah, selebihnya kalau saya ke anak ini, doa itu porsinya saya untuk anak itu 90%. Porsinya saya doa, dibacain surah Fatihah, dibacain sholawat, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, Rotibul Haddad, itu tak baca surah Yasin, surah Waqi'ah, Al-Muluk. Pokoknya ngaji-ngaji itu saya mintakan kepada Allah, ya Allah pahalanya untuk anak saya. Bimbing dan tuntun. Itu begitu. Bimbing dan tuntun. Biar Allah yang nuntun hatinya. Percuma panjenengan dan saya itu ngotot-ngotot apalagi top balik. Ya, sama hilang kupingnya gitu sama. Itu akhir nemen lepas kupingnya. Iya, nangis sama nanti. Aduh ya Allah, gara-gara mah. Mending pasrahkan kepada Allah pun pasrahkan kepada Allah. Termasuk saya kalau membangunkan anak saya sholat, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aina bangunkan. Beda dengan panjenengan kalau, ayo buktikan ya, buktikan ya. Panjenengan membangunkan anak untuk sholat, mau memberitahu, menasehati tanpa baca doa dengan pakai doa, rasakan. Saya membuktikan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, kok ada sholawatnya? Begini Bu, Pak. Panjenengan dan saya dapat apa saja di dunia lewat siapa? Lewat siapa? Quran lewat siapa? Hadis lewat siapa? Nabi. Maka Allah di dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allah dan para malaikat tiap detik bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena alam raya ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rahmat itu melalui Nabi Muhammad SAW. Jangan baca sholawat. Wong Nabi aja marah kalau ada orang berdoa tidak bersolat. Kan gitu kan? Hadisnya kan begitu. Iya. Kita bersolat. Saya begitu. Alhamdulillah tidak mengalami tidak begitu mengalami rintangan yang signifikan. Termasuk anak yang pertama, yang kedua ini sedikit pun tak mengalami rintangan untuk pondok. Jadi anak kami ini, putra kami yang pertama dan kedua, itu mau dipondokkan ya oke-oke aja, tidak ada masalah. Misalnya padahal anaknya tetangga itu mau memondokkan, rayuannya bermacam-macam. Yang ini, yang itu. Enggak. Dengan nyaman, enteng. Bahkan sudah nanya, kemarin nanya mau Romo, kapan mau berangkat ke pondok? Begitu. Jadi gak menakutkan sama sekali. Karena apa? Sudah 10 tahun yang lalu dibacain doa. Tiap hari, tiap detik. Maka itu yang paling jos, doa. Ya, ini sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Jadi kalau sana agar menjadi orang tua yang ya berdoa, ya pokoknya ini Bu, maaf ya, ini bimbingan dari Allah semua hati kita. Maka doa itu pusatnya. Ya Allah minta tolong, ya Allah saya nggak kuat. Ya Allah saya nggak kuat. Ya Allah saya nggak kuat. Tapi kalau panjenengan ngotot bisa menyelesaikan, tidak selesai. Berdoa. Bagaimana memberitahu, mengajarkan kepada anak untuk tidak cepat marah? Yaitu ya kita memang kalau anaknya jadi pemarah, didoain juga. Didoain, Bu, gini loh Bu. Kalau saya
Tidak dibacakan Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, dibacain sholawat, ditiupkan dari ubun-ubunnya. Nak, diam sini nak. Pulang sekolah, berangkat sekolah, malam waktu tidur. Begitu biar Allah yang meneteskan rahmat di hatinya. Wah, kalau kamu ini jangan pemarah. Padahal ibunya ngomong begitu, habis marah mah. Kamu itu gak boleh jadi pemarah, gimana ini ya? Padahal panjenengan itu waktu itu juga mah, ya tidak bisa. Berdoa, ya Allah, gitu. Langsung kembalikan bahwa itu dari Allah, Pak. Anak kita kan dari Allah, diberi oleh Allah kan. Ya Allah, pun saya pasrah datang panjenengan pun. Saya doakan, saya bimbing, panjenengan teteskan rahmat di hati. Begitu, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Oh ini belakang. Ustaz mau bertanya Ustaz, bolehkah uang hasil warisan digunakan untuk buka usaha? Boleh. Warisan dong? Iya boleh buat usaha. Yang penting berhati-hati gitu aja, diprediksi secara matang, biar tidak sia-sia kalau itu diberi oleh orang tua. Bagus. Kalau saya sekiranya itu lahan atau tanah, jangan dijual. Kalau tanah ya, kecuali dijual dibelikan yang lebih bagus tanahnya. Begitu. Kalau diwarisin rumah, tanah rumahnya diwarisin rumah 7, dijual yang 5, ya, untuk buka usaha. Begitu, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Begitu. Yang penting maslahat. Mau bertanya Ustaz, zakat fitrah bagaimana apabila kita menjanjikan membayarkan zakat fitrah orang tua yang ada di luar pulau, sedangkan kita lupa pada waktu membayarkan zakat orang tua belum kita zakatkan. Dibayarkan sekarang nggak apa-apa. Namanya mengkodok pembayaran zakat. Boleh. Ustaz katanya hadisnya barang siapa yang mengeluarkan zakat setelah sholat hari raya berarti itu sedekah biasa. Itu maksudnya tidak lebih keutamaannya tidak seperti yang dibayar sebelum hari raya atau sebelum sholat hari raya. Karena memang sudah lupa maka itu jadi hutang. Dibayar kapan? Sekarang enggak. Begitu. Keterangannya di kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dan itu di YouTube sudah saya terangkan kemarin. Insya Allah. Ya sudah saya terangkan. Tidak usah saya buka kitabnya kelamaan. Sedangkan kita lupa. Apakah boleh zakat kita keluarkan di luar waktu? Kalau hutang harus, bukan boleh. Sama kan punya hutang zakat, ya keluarkan. Maaf, ini hutang zakat saya kemarin lupa. Begitu. Paham ya? Paham Nomo Dereng? Ya paham. Setelah hari raya, iya setelah hari raya. Namanya hutang kok. Gitu. Panjenengan hutang puasa dibayar kapan? Setelah Ramadan toh? Apa dibayar Ramadan? Ya bukan hutang kalau dibayar Ramadan. Namanya hutang ibadah itu di luar waktu, termasuk zakat. Begitu loh. Kalau panjenengan memang punya tanggungan ya bayarkan sekarang. Niat mengkodok namanya. Gitu. Wassalam. Sampun selesai. Habis. Sudah jam ini saya sudah 3 jam ini. Saya berangkatnya jam 7 tadi. Sedang dengan beberapa. Oh iya, surprise ya pertanyaan. Berapa pertanyaan Bu? 3 pertanyaan. Yang mau menjawab langsung angkat tangan. Pertanyaan yang pertama. Apakah yang dianjurkan? Apa sajakah yang dianjurkan? Sebutkan 2 saja. Apa saja yang dianjurkan ketika kondisi kita marah? Itu paling belakang. Pakai mic apa enggak? Mic apa tidak? Ya pakai mic. Wih, dapat apa itu Rek? Hadiahnya luar biasa. Apa enggak? Berwudu. Beristighfar. Oke, tepuk tangan. Kasih Fortuner. Fortuner, oke?
Oh, sudah dapat Pajero. Maksudnya alat cucinya Pajero. Yang kedua, apa sajakah yang harus dilakukan oleh orang yang keadaan marah selain apa yang tadi disebutkan? Tadi ada yang belum disebutkan. Angkat tangan. Mana kok banyak? Yang biru, yang biru katanya. Sabar Bu, yang lain gitu. Ya. Nggih, monggo napa mawon Bu? Membaca ta'awud, Nah, membaca tahu. Nah, berikutnya apa? sholawat, Bersolawat, insya Allah. Bagus. berdoa. Berdoa, mantap. Langsung dikasih hadiahnya Bu. Wih, hadiahnya Satu lagi, harga R3 ternyata. Alat cucinya R3. Mama lain soalnya ya. Satu lagi. Oh, dua lagi. Yang terakhir ini lebih besar pokoknya ini ya. Oke. Bagaimanakah pujian Allah? Apakah pujian Allah? Atau di surah dan ayat berapa pujian Allah terhadap orang yang marah, yang tidak bisa menahan amarah? Oh, di kubu, pokok. Surat Ali Imran ayat 134. Subhanallah. Beri tepuk tangan dulu. Mantap, mantap, mantap. Apa hadiahnya ini? Hah? Dikasih luwak deh, luar biasa. Yang terakhir ya. Habis. Tinggal satu. Oh, jamaah yang datang duluan ya. Jamaah baru. Ada berapa jamaah baru? Ada 2 tadi. Oh, ini ada jamaah baru lagi. Jamaah baru kita tangan. Oh, itu. Oh ya. Oleh luar biasa itu. Oleh medali emas. Silakan dikasih ya. Oh, ada 2. Jadi dipilih satu. Oh. Dibagi. Anak aja dibagi, ambil kaleng nggak apa, ambil apalah gitu, tak pecah jadi 2 itu. Maaf yang satu tidak dapat. Oke, nanti Bu datang lagi ditagih, diutang ya, utang Bu. Tolong diingatkan panitia nanti utang kita ambil di akhirat. Iya, Enggak siapa? semoga bermanfaat ya. Semoga Ibu sekalian sekeluarga oleh Allah diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, barokah sekeluarga, anak cucunya oleh Allah diberi selamat dunia akhirat, menjadi orang yang soleh bertakwa kepada Allah, dan dijauhkan dari bala musibah, dimudahkan rezekinya semuanya ibu sekeluarga, hajat-hajatnya dimudahkan. Mari kita tutup dengan membaca salawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.